حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية، نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita membahas satu bait yang sangat erat hubungannya dengan al-khata' wal ikrah wan nisyan. Pada bait sebelumnya dikatakan oleh Imam As-Sa'di, al-khata'u wal ikrah wan nisyan asqatahu ma'budun ar-rahman. Cuman ini berkaitan dengan hukum di akhirat, di mana Allah gugurkan dosa darinya. Adapun di dunia pada bait setelahnya, lakin ma'al itlafi yathbutul badal, yang diambil dari bait ini kaidah apa? Kaidahnya kemarin gimana? Indak ya Yusuf. Dari bait lakin ma'al itlafi yathbutul badal. Yastawi fi dhamanil mutlaf al-muta'ammidu wal jahilu wan nasi. Sama dalam mengganti rugi sesuatu yang dirusak antara orang yang sengaja dan jahil serta orang yang lupa. Tayyib. Adapun bagian akhir wa yantafit ta'thimu anhu wa zalal, ini telah lewat bahwasanya yang terangkat dari perbuatan orang yang lupa atau orang yang keliru itu adalah dosa di akhiratnya. Sekarang kita masuk pada kaidah berikutnya, masih terkait dengan masalah dhaman. Tayyib. Telah kita lewati sebelumnya bahwasanya pada masalah dhaman itu kaitannya dengan ahkam wad'iyah, hukum wad'i, di mana kapan saja ada perbuatan dan mengakibatkan kerusakan maka wajib diberikan ganti rugi. Cuman di sana ada kondisi di mana perbuatan tersebut diizinkan. Nah, dan ternyata untuk masalah dhaman tersebut ada hal-hal yang tidak dituntut untuk ganti rugi walaupun timbul kerusakan. Makanya disebutkan setelahnya kaidah ikhwan, ma tarattaba 'alal ma'dzuni fahuwa ghairu madmun. Ma tarattaba 'alal ma'dzun fahuwa ghairu madmun. Yang ini dibawakan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu taala pada bait nomor 39. Jadi di sini Imam As-Sa'di tidak mengumpulkan, makanya kita kumpulkan sehingga jelas bagi kita ahkam seputar dhaman. Taib. Yang di nomor 25, 26 ini digabung, bagus. Wal khata'u wal ikrahu wan nisyan asqatahu ma'budun ar-rahman.
lakin ma'al itlafi yathbutul badal wa yantafi at-ta'thimu anhu waz-zalal. Kemudian setelahnya loncat ke 39, wa kullu ma nasha 'anil ma'duni fadzaka amrun laisa bil madmuni. Ini hubungannya dengan masalah ganti rugi. Kata Imam Sa'di, semua perkara yang nasya'a, ya, maksudnya ma nasya'a 'anil ma'dun, perkara yang timbul dari suatu perbuatan yang diizinkan. Fadzaka amrun laisa bil madmun, maka yang demikian itu perkara yang tidak dikenakan ganti rugi padanya. Dan ini diungkapkan oleh para ulama dengan ungkapan yang berbeda-beda. Di antara ungkapan yang ringkas dan mencakup apa yang dibawakan oleh Imam As-Sa'di dalam Al-Qawaid wal Usul beliau, yaitu ma tarattaba 'alal madhun, ya, ma tarattaba 'alal ma'dzun fahuwa ghairu madmun. Apa saja yang diakibatkan oleh sesuatu yang diizinkan, maka itu tidak dikenakan ganti rugi. Nah, maksudnya apa, ikhwan? Itu seandainya seseorang melakukan suatu perbuatan yang diperbolehkan secara syar'i atau secara wad'i, memang diizinkan oleh pemiliknya, kemudian muncul dari perbuatan dia itu suatu kemadaratan atau kerugian, maka orang yang diizinkan tadi tidak dikenakan kewajiban ganti rugi. Kenapa? Karena adanya izin menghalangi untuk dia apa? Dia dituntut ganti rugi padanya. Dan dalil untuk kaidah ini, akhwan, berdasarkan Al-Quran dari dalil umum seperti ayat ma'alal muhsinina min sabil wallahu ghafurur rahim di surat At-Taubah ayat 91. Ma'alal muhsinina min sabil, tidak ada tuntutan atas orang-orang yang berbuat ihsan. Orang berbuat ihsan kok dituntut untuk ganti rugi? Tidak, karena dia berbuat ihsan. Cuman karena perbuatan itu ternyata ada suatu kemadaratan yang muncul, dia tidak dikenakan tuntutan ganti rugi. Taib. Ada pun dalil yang khas, dalil yang khusus terkait dengan hal ini, maka pada kondisi-kondisi khusus, ya kawan, pada kasus-kasus yang ada, contohnya seperti pada pemotongan tangan pencuri. Allah izinkan untuk memotong tangan pencuri, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasabah. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatannya. Sekarang perhatikan, kalau seorang pencuri dipotong tangannya, setelah dipotong ternyata terjadi infeksi, kemudian mati, apakah terkena dia orang yang memotong tangan ini? Tidak dituntut dia. Kenapa? Karena dia memotong tangan dengan izin syar'i. Paham? Yaitu tentunya ketika telah tegak hukum tersebut di sisi mahkamah, di sisi hakim syar'i. Dan dinukilkan ijma' pada sebagian bentuk-bentuk permasalahan, ya kawan, yang tercakup dalam kaidah ini. Kita baca penjelasan Imam As-Sa'di rahimahullah. Yakni annal insan idza fa'ala ma udhina lahu fi fi'li imma min jihati syari' aw min jihati sahibil fi'li wa nasha'a an dhalikal ma'dhuni
asya'un tujibud dhamana law istaqallat kanat tilkal atharu hadaran ghaira madmunah. Maksud dari kaidah ini yaitu bahwasanya seseorang apabila melakukan suatu perkara yang diizinkan untuk dia melakukannya, yang izin ini kemungkinannya dari arah pembuat syariat, yaitu izin secara syar'i, dalam syariat diperbolehkan. Seperti tadi, al-guju yang memotong apa? Memotong tangan pencuri. Taib. Atau petugas penegak hukum syar'i ketika diperintahkan mencambuk 100 kali pezina ghairu muhsan misalnya. Ternyata ketika dicambuk mati. Ini tidak menanggung apa-apa, tidak menanggung ganti rugi. Karena apa? Karena perbuatan tersebut diizinkan secara syariat. Atau seorang sholat, kemudian ada yang mau lewat di depannya, dia cegah. Ternyata orang ini punya penyakit jantung. Ketika ada tangan gini, dia kaget, langsung apa? Langsung jatuh, pingsan, mati. Nah, dia tidak kena tuntutan. Kenapa? Karena dia melakukan perbuatan yang diizinkan. Memang sholat ya dicegah. Baik. Au min jihati sahibil fi'li, atau dia mendapatkan izin dari apa? Dari sisi sahibil fi'l, yaitu mendapatkan izin dari pemilik pemiliknya, ikhwan. Misalnya meminjam, nanti masalah meminjam, atau diberi izin untuk memakai sesuatu. Dia sudah pakai normal sebagaimana biasa, tapi ternyata rusak. Karena ketika telah diizinkan untuk memakainya dan dipakai secara normal, telah dijaga baik-baik, ternyata ada kerusakan, maka tidak ada kewajiban dhaman. Ternyata nasya'a min dzalikal ma'dzuni asya'un tujibud dhaman law istaqalat. Muncul dari apa yang diizinkan tersebut perkara-perkara yang mengharuskan dhaman apabila berdiri sendiri, apabila tidak dapat izin. Maka ketika dia telah mendapatkan izin, dampak yang muncul tadi itu hadaron ghaira madmunah. Hadaron maksudnya apa? Tidak dituntut, tidak ada tuntutan, tidak ada kewajiban mengganti rugi. Jadi ini penggambaran kaidah, kawan, perhatikan. Sesuatu yang dilakukan berdasarkan izin dari syariat atau izin dari pemilik, kemudian ternyata muncul darinya hal-hal yang sebenarnya mengharuskan ganti rugi kalau tidak ada izin, maka ketika telah mendapatkan izin, dia tidak dituntut untuk mengganti rugi. Cuman, apakah kaidah ini secara mutlak demikian, ikhwan? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Baik. Tapi ada batasan syarat. Yaitu apabila izin tersebut izin secara mutlak. Jadi dipersyaratkan izin tadi, akhwan, an yakunal idnu mutlaqan. Izin tersebut izin secara mutlak. Maka keluar dengan persyaratan ini beberapa bentuk. Di antara yang pertama, apabila izin tadi diberi batasan pada kondisi darurat saja. Ketika izin diberi batasan pada kondisi darurat,
Maka ini keluar dari kaidah kita. Contohnya seorang darurat untuk memakan harta orang lain, agar dia tidak mati. Misalnya dia sudah berjalan jauh, sudah sangat lapar mau mati, kemudian mendapati hewan ternak orang lain. Kemudian dia sembelih, dia makan. Dapat izin dari syariat enggak? Tarik. Orang seperti ini ketika sudah mau mati, kemudian mendapati ayam milik orang, kemudian dia tangkap, dia sembelih. Secara syar'i dapat izin enggak? Dapat izin karena darurat. Dia boleh melanggar yang haram. Asalnya kan haram mengambil milik orang lain, ya kan? Tapi dia dapat izin. Cuman izinnya pada kondisi darurat. Berarti boleh dia memakan ayam tersebut, halal baginya, tapi dia wajib ganti rugi. Kenapa? Karena izin tersebut diberikan di dalam syariat, dibatasi dalam kondisi darurat saja. Ini. Kondisi pertama yang keluar dari persyaratan an yakunal idnu mutlaqan, yaitu apabila izinnya itu terbatas pada kondisi darurat saja, maka maka orangnya tetap wajib ganti rugi. Yang kedua, apabila izin tersebut dibatasi dengan syarat keselamatan. Artian diberi izin dengan syarat selamat, tidak ada masalah, tidak ada apa-apa. Seperti apa? Seperti kita berjalan di di jalan raya, itu dapat izin, diizinkan, ya kan? Karena itu jalan umum, ya kan? Tapi syaratnya apa? Ya jalan sesuai dengan izin yang diberikan, maksudnya jalan dengan selamat. Makanya kapan saja kok menimbulkan kerusakan, menabrak misalnya di jalan atau sesuatu yang lain, maka dia wajib mengganti rugi. Contoh yang lebih mudah mungkin penggambarannya, kuli angkut barang. Kuli angkut barang, antum mau ke stasiun atau ke mana, bandara, mau naik pesawat. Kemudian ada para porter kuli yang minta mau dibawakan. Antum izinkan dia bawa, ya tidak? Tapi izin ini kan syaratnya adalah dibawa dengan selamat, ya kan? Dibawa barang itu dengan selamat. Makanya kalau seandainya dia jatuh, barangnya itu jatuh, ganti rugi enggak? Tukang angkut barangnya ini, kulinya ganti rugi enggak, Ibrar? Ganti rugi, ya. Kulinya ganti rugi. Nah, ini harus dipahami, jangan sampai nanti kalau sudah belajar kaidah ini dikira ini kan sudah diizinkan, seandainya antum jadi kuli, tapi semoga tidak jadi kuli. Semoga tidak jadi kuli angkut barang. Tapi harus tahu hukumnya. Seandainya mengangkat barang orang, mengangkat barang orang diizinkan. Diizinkan, tapi kan diizinkan itu dengan syarat apa? Selamat. Syarat selamat. Tidak rusak. Maka ketika kok jatuh, kok rusak, maka dia dhaman. Atau dia menjatuhi sesuatu, dia sudah bawa hati-hati, tapi ternyata ketika meletakkan, di bawahnya ada HP orang. Hancur, maka wajib mengganti rugi. Kemudian
syarat tadi yang di atas juga diberi qaid ikhwan bi syarti alla yakuna muta'addiyan fima udzina lahu fi. Berarti ada syarat pertama tadi an yakunal idznu mutlaqan. Yang kedua alla yakuna muta'addiyan fima udzina lahu fi. Tidak boleh dia melampaui batas dari apa yang diizinkan padanya. Baik. Tidak boleh melampaui apa yang diizinkan. Kalau dia melampaui yang diizinkan, maka dia doman sehingga ketika menimbulkan kerusakan, seperti dokter misalnya. Dokter Khanifillah mengobati pasien, tapi kemudian dia melampaui batas dari apa yang diizinkan. Mau operasi daerah ini, kemudian dia kok nakal ke yang lain-lain, maka ketika menimbulkan kerusakan, maka wajib doman. Baik, wajib doman. Nah, ini syarat penting untuk dipahami. Jadi yang pertama, syaratnya izin itu harus izin mutlak. Keluar darinya apabila dibatasi dengan kedaruratan atau apabila dibatasi dengan syarat selamat. Baik. Nah, makanya pula demikian pula ini. Nah, yang perlu antum camkan juga misalnya dalam pemakaian barang-barang inventaris pondok misalnya, baik itu motor yang lainnya. Taib diizinkan, bukan berarti kemudian sembarangan. Sudah dapat izin, rusak tidak ganti rugi. Taib karena apa? Dipersyaratkan untuk pemakaian ini dari apa? Dari keluar juga dari bentuk ini akhwan, yaitu apabila dipersyaratkan oleh pemberi izin. Dipersyaratkan oleh pemberi izin, apabila ada kerusakan wajib ganti rugi misalnya. Maka kapan saja ada kerusakan yang ditimbulkan wajib ganti rugi. Jadi boleh seorang, karena asalnya isti'arah, akhwan, isti'arah itu izin. Ketika minjam itu diizinkan. Dia amin posisinya, yaitu yang diberi amanah pada hal yang dipinjamkan. Cuman ketika orang yang meminjamkan melihat masalah butuh untuk mempersyaratkan doman, boleh-boleh saja. Jadi diizinkan untuk meminjam dengan syarat doman. Kapan saja ada kerusakan, untuk apa? Untuk bertanggung jawab ganti rugi. Ini masuk dalam pengecualian. Jadi syaratnya izin itu mutlak. Jadi kalau ada syarat-syarat tertentu, maka sesuai dengan persyaratan. Kemudian yang kedua, alla yakuna muta'addiyan fima udzina lahu fi. Tidak boleh muta'addi pada hal yang diizinkan. Qala wa mafhumu hadzal bait anna ma nasha'a min ghairil ma'dzuni fihi fa innahu madmun. Maka dipahami dari bait ini bahwasanya apa saja yang muncul dari selain yang tidak diizinkan, maka sungguhnya dia apa? Dia dituntut ganti rugi. Fama tawallada 'anil ma'dzuni fihi wa huwa tabi'un lil ma'dzuni fihi, fama tawallada min ghairil ma'dzuni fihi fa huwa tabi'un lah. Ini kesimpulannya. Sehingga kesimpulannya, apa saja yang terlahirkan dari hal yang diizinkan padanya, maka dia mengikuti apa yang diizinkan tersebut. Jadi tidak dituntut apa-apa dengan syarat yang disebutkan tadi. Dan apa saja yang terlahirkan dari selain yang tidak diberi izin, maka juga apa? Hukumnya ngikuti. Berarti tidak diberi izin, maka wajib mengganti rugi. Ghasab sendal, kemudian putus, sendalnya putus, dia ghasab, tidak minta izin.
maka matmun, dia dituntut ganti rugi. Qala mithalu hadza an yaqta'a yada ghairi. Contoh untuk penerapan ini adalah seseorang memotong tangan orang lain. Fayasri dzalikal qat'u ila itlafi nafsihi aw ba'di a'dha'i. Kemudian merembet pemotongan tersebut sampai sampai pada kematian, itlafi nafsihi, yaitu karena dipotong tangannya, penanganannya agak bagus, merembet jadi mati orangnya, infeksi atau yang lain. Atau merembet sehingga merusak anggota tubuh yang lebih dari kadar yang diperbolehkan untuk dipotong. Fahal tutmanu tilka sirayati, atau fahal tutmanu tilka sirayatu amla. Apakah merembetnya kerusakan yang ditimbulkan dari pemotongan tersebut itu dikenakan tuntutan ganti rugi atau tidak? Wal jawab, ada perincian. In kana al-qat'u qisasan aw haddan fa inna sirayatahu hadar. Apabila pemotongan itu adalah qisas atau hukum had, maka merembetnya kerusakan itu hadar, yaitu tidak ada tuntutan apa-apa. Wa in kana al-qat'u jinayatan duminatis sirayatu tab'an lil jinayah. Kemudian apabila pemotongan itu sebagai bentuk kejahatan, dia zalim, memotong tangan orang. Ternyata sampai mati, maka dia wajib ganti rugi atas akibat tersebut karena mengikuti kejahatannya. Makanya di antara metode ketika qisas suatu luka, ikhwan, ditunggu sembuh dulu baru mengqisas. Misalnya si A memotong tangan si B. Jangan buru-buru mengqisas sebelum sembuh tangannya. Karena apa? Karena bisa saja dia sudah terlanjur mengqisas potong tangan, ternyata tangan yang tangan yang dijahati tadi, yang didolimi tadi, ternyata infeksi sampai mati. Karena sudah terlanjur qisas awal, berarti tidak ada tuntutan lagi, paham? Tapi kalau qisasnya nunggu sembuh, maka apa yang menjadi akibat dari perbuatan dia di awal, itulah nanti yang menjadi menjadi hukum akhir pengqisasan. Awalnya cuma remeh, tapi ternyata mengakibatkan infeksi panjang, berkepanjangan, ternyata sampai mati misalnya. Ya, jadinya qisas, di qisas nyawa. Ini. Kenapa? Karena merembetnya luka tadi akibat semakin parah dari suatu perbuatan jahat, perbuatan yang tidak diizinkan, kezaliman. Berbeda dengan kalau pemotongan itu sesuatu yang diizinkan dalam syariat, seperti yang pemotongan al-gujo bagi para pencuri atau yang lain. Wa kadza law arada an yamurra baina yadayhi insanun wa huwa yusalli thumma dafa'ah hatta afdha ila talafih aw talafi ba'dih lam yatman. Nih. Demikian pula seandainya seorang ingin lewat di depan orang yang sedang sholat, kemudian dia tolak, dia cegah, yang mengakibatkan dia mati. Ini biasa disebutkan dalam kitab fikih ya, tapi tasawurnya mungkin ya tadi, mungkin orang jantungan, penyakit jantung, dicegah langsung kaget, jatuh, atau orang tua misalnya, dicegah malah kaget, jatuh, mati. Atau mengakibatkan talafi ba'dih, yaitu rusaknya sebagian anggota tubuhnya. Gimana kira-kira ini tasawurnya? Ya, jatuh misalnya patah tulang. Dayep patah tulang misalnya. Lam yatman, tidak ada ganti rugi padanya. Kenapa? Li'annahu ma'dzunun lahu minasyari', karena dia diizinkan
dari apa? Dari pembuat syariat ini. Walau dafa'ahu min ghairi idnin minhu wala min asyari'i thumma talaf, thumma talifa, dhaminah. Kemudian seandainya saja ya dia menolaknya, mendorongnya, mendorong atau menolak orang tanpa ada izin dari orang tersebut, tidak pula ada izin dari pembuat syariat, kok kemudian dia mati, maka dia wajib ganti rugi. Misalnya seorang ikhwan dorong temannya, tadinya inginnya main-main, didorong kaget, copot jantungnya. Maka hati-hati, orang kaget-kagetan itu hati-hati. Ternyata orang ngagetin temennya, daib, tiba-tiba jatuh, kejang-kejang, bahaya. Doman itu. Tidak ada kata istilahnya apa? Saya tidak sengaja. Doman. Doman. Ada ganti rugi padanya. Kenapa? Karena tidak diizinkan. Kecuali kalau apa? Seorang diizinkan, tolong pijet inilah. Pijet sini, ternyata patah. Dia sudah biasa-biasa saja mijetnya kok patah. Tidak doman, karena diizinkan oleh orangnya. Tapi kalau muta'addi tadi, kesempatan ini balas dendam, akhirnya dipencet keras sekali sehingga patah. Ini muta'addi, jadi tidak memenuhi syarat, dia melampaui batas, maka wajib ganti rugi di situ ya. Bisa bedakan kan bentuk-bentuknya, mana yang dituntut ganti rugi, mana yang tidak, Ahmad? Bisa. Baik. Barakallahu fiikum. Ini dulu, naktabi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdika.